Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azifa, NPM 223510250 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan Google Slide saya untuk mata kuliah Mobile Programming Fundamental. Pada pertemuan ketiga ini, yaitu tentang JavaScript Advanced, yang terbagi menjadi 5 buah bagian atau 5 video. Yang pertama itu belajar dasar pemrograman JavaScript array, yang kedua function, yang ketiga looping, yang keempat looping part 2, dan yang kelima yaitu asynchronous. Langsung saja, yang pertama itu belajar dasar pemrograman JavaScript array. Array seperti variabel yang dapat menampung multi-values. Ketika sebuah variabel memiliki values yang banyak, bagaimana kita mengelola isian dari variabel yang sudah mempunyai banyak data. Nah, yang pertama itu adalah cara pembuatan array. Nah, di sini dapat dilihat ada variabel const, ada variabel konstanta. Nah, variabelnya itu array. Di sini ada 3 buah, ada gambar senyum, tangan, bibir yang dipanggil dengan console log. Nama variabelnya itu array saya. Nah, dan menampilkan ketiga isi data ini. Selanjutnya di sini juga ada variabel yang sama dengan isi yang sama. Lalu di sini ada variabel array kamu, yang dimana array ini diisi dengan sesuai dengan indeksnya, berdasarkan indeks. Nah, indeks 0 itu ada bunga, indeks 1 itu ada trompet, indeks 2 ada silang. Nah, setelah di console log array kamu, nah muncullah datanya yaitu array 1, 2, dan 3. Dengan panjang datanya yaitu 3. Jadi, kalau yang di contoh yang pertama ini, berarti senyum ini 0, tangan ini 1, dan bibir itu 2. Panjang datanya sama-sama 3. Selanjutnya, apakah array mengandung sesuatu? Jadi, di sini ada array saya yang berisi beberapa buah. Nah, di sini mencari variabel semangka. Nah, semangka ini dicari dari variabel array saya ini. Di sini ada array saya dot includes dengan stiker semangka. Lalu console.log semangka. Nah, karena semangka memang ada di dalam array saya ini, maka hasilnya adalah true. Jika misalnya dicari itu pisang, berarti hasilnya itu false. Nah, selanjutnya yang di sini itu ada semangka array.includes semangka. Const posisi semangka array saya .index of semangka. Maksudnya adalah untuk mengetahui pada indeks keberapa semangka ini. Jadi indeks itu kan dimulai dari 0 atau 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi semangka berada di indeks ketiga. Selanjutnya sebelum dan sesudah sebuah array. Nah, jadi di sini itu adalah mengetahui sebelum dan sesudah dari semangka. Di sini kan ada gambar stiker jambu dan jeruk. Jadi di sini const index before posisi semangka minus 1. Jadi sebelum itu before minus 1 dan index after posisi semangka plus 1. Lalu dipanggil buah sebelum semangka adalah before, buah setelah semangka adalah after. Buah dipanggil sesuai dengan sebelumnya itu before-nya buah jambu, sesudahnya itu adalah buah jeruk. Yang di sini buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke posisi semangka ketiga. Ini yang sebelumnya tadi. Selanjutnya, yang keempat itu menampilkan array awal dan akhir. Jadi di sini kan array awalnya itu 0 dan terakhirnya itu ada 5. Jadi untuk menampilkannya itu adalah array awal itu array shift. Kalau awal itu menggunakan shift, array.shift. Kalau akhir itu array saya.shift, array saya.pop. Shift itu untuk yang awal dan
pop itu untuk yang terakhir. Awal kan alpukat dan yang terakhir itu adalah jeruk. Selanjutnya yang kelima itu adalah key pada array atau kunci pada array. Nah, di sini kan ada array saya yang berisi alpukat dan jeruk. Nah, di sini dipanggil alpukat itu bagaimana bentuknya. Nah, jadi karena alpukat itu stikernya adalah ini, jadi yang ditampilkan adalah gambar alpukat. Begitu juga dengan jeruk. Selanjutnya yang keenam, copy pada array. Nah, jadi di sini itu ada data array saya yang original. Nah, untuk mengkopinya digunakan const new array saya, yang dimana di dalamnya itu adalah titik-titik array saya. Array saya ini yang dipanggil yang di sini. Jadi ini dikopas ke dalam sini. Jadi untuk memanggilnya itu adalah console log array saya dan console log new array saya. Nah, di sini saya merubah pada indeks ke 0. Kalau di array saya kan lemon. Kalau berdasarkan video itu yang dirubah itu indeks ke 0-nya di sini lemon, berarti yang di sini itu silang sesuai dengan yang di sini. Jadi yang originalnya itu lemon dan yang di sini tetap yang diganti jadi silang. Jadi data yang sesudahnya itu tetap, tetapi yang di lemon indeks ke 1 dirubah menjadi silang. Begitu juga dengan yang di bawah sini, hanya bedanya itu di sini menggunakan JSON pairs, JSON string i5 array saya. Sama saja akhirnya juga mengganti lemon ini menjadi tanda silang ini. Hasilnya juga tetap sama. Yang ketujuh itu tipe data pada array. Nah, tipe data pada array kan bisa banyak, bisa seperti stiker ini, angka, string, bisa juga function, atau ini di dalam array terdapat array lagi. Jadi misalnya di sini memanggil console log array saya indeks ketiga, lalu ke 1, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Nah, ini kan yang ketiga yang di sini. Nah, satunya ini untuk melihat ini kan 0, ini 1. Jadi tetap dimulai dari angka kosong. Ada angka 0. Ini 0, 1, 2, 3. Ini indeks ketiganya adalah if dan vote. Lalu satunya ini adalah vote. 0 ini kosong, sesuai. Lalu yang di sini itu untuk memanggil function yang ini tomat ini. Nah, caranya itu array nama functionnya yaitu tomat, lalu muncullah hasil dari console log, dipanggil dari console log, isi dari function tomat itu apa? Ini tomat. Selanjutnya yang ke-8 menggabungkan beberapa array. Di sini ada array saya dan array kamu. Nah, caranya itu const merge array saya dot concat array kamu. Lalu dipanggil merge array ini. Lalu jadi digabung array saya dan array kamu ini digabung. 3 anggur, pisang, alpukat, bibir, gambar ini sama trompet. Begitu juga cara keduanya itu bisa juga dengan array saya, array kamu sama menggunakan concat juga, cuman bedanya di sini menggunakan map merge array dot map value-nya, lalu indeksnya, lalu console.log indeksnya dan value-nya. Jadi indeks itu indeks keberapa dan isi value-nya itu apa. Selanjutnya yang ke-9 itu menampilkan data array. Nah, di sini kan ada data nih, data nama, stack, age, umurnya. Jadi di sini dicontohkan hanya memunculkan nama dan stack saja, tidak umur tidak termasuk. Jadi caranya itu adalah nama variabelnya .map, lalu value-nya dan indeksnya. Lalu yang dipanggil itu adalah console.log nama dari variabelnya yaitu name dan value.start yang JS ini. Jadi yang dipanggil itu Diafrizal, Budi, Retno, Setio dengan stacknya masing-masing. Selanjutnya yang ke-10 memfilter data array. Memfilter data array ini
adalah di sini contohnya itu data nama variabelnya tadi kan datas. Nah, datas dot sort a b, misalnya a b itu umur a dikurang umur b, dot map values console dot log values. Jadi jadi dia itu kan urutannya seperti ini tadi, diurutkan nih dari yang paling terkecil, yaitu 23, 30, 33, dan 40. Kalau di sini yang filter. Filter ini umurnya itu besar sama dengan 30. Yang besar sama dengan 30 adalah 30, 23, dan 33, 40 tidak termasuk. 30 termasuk karena ada sama dengannya. Jadi yang masuk itu 30, 40, dan 30. Jadi kalau misalnya ini mau diurutkan lagi dari yang terkecil ataupun yang terbesar, sama saja dengan yang di sini, dimasukkan ini ke sini. Selanjutnya yang kedua adalah belajar dasar pemrograman JavaScript function. Function merupakan salah satu blok penyusun fundamental dalam JavaScript. Fungsi dalam JavaScript mirip dengan prosedur, seperangkat pernyataan yang menjalankan tugas atau menghitung nilai. Tetapi agar prosedur memenuhi syarat sebagai fungsi, prosedur tersebut harus menerima beberapa masukan dan mengembalikan keluaran. Nah, cara yang pertama itu adalah cara pembuatan function. Di sini ada function addName yang isinya itu adalah Dea Afrizal yang dimana dipanggil dengan alert. Nah, untuk memunculkan Dea Afrizal ini harus ada return di sini. Jika tidak ada returnnya, maka di sini ada undefined. Artinya tidak tahu apa isi datanya. Jadi harus ada return untuk mengembalikan nilai dari function addName ini. Yang kedua, cara pemanggilan function. Di sini ada function full name, function addName yang isinya itu full name. Full name-nya itu adalah Dea Gobles. Lalu bisa juga dengan jadi caranya itu ada dua, ada return, ada console.log. Kalau yang return yang seperti ini sama saja hasilnya. Tapi di sini menggunakan alert. Kalau di sini menggunakan console. Selanjutnya yang ketiga, beberapa parameter pada function. Jadi di sini terdapat pada function addName ini ada dua parameter. Yang pertama ada first name, yang kedua ada last name. Jadi kan di sini itu hanya ada satu data, sedangkan dia itu parameternya ada dua. Jadi makanya di sini undefined. Jadi kalau misalnya di sini ada dua datanya, Dea Gobles dan Margo Doso ini, nah ini kan sudah dua, makanya dia memunculkan dua parameter yang ada dua data, seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah penggunaan argumen pada function. Nah, bisa juga menggunakan argumen untuk 0 dan 1. Jadi, Dea Gobles ini argumen 0, Margo Doso ini argumen 1. Ini nama depan dan nama marga. Selanjutnya, bisa juga dengan mengisi dengan looping, yaitu menggunakan for. Yaitu jika I sama dengan 0 dan I kecil dari argumen panjang datanya I++. Jadi ini awalnya 0 ditambah dengan dikecil dari argumennya 0, I ditambah 1, jadinya 1. Jadi masuklah nama dari Dea Gobles dan Margo Doso. Selanjutnya yang kelima, function ditampung dalam sebuah variabel. Nah, di sini ada variabel full name yang dimana ada function addName di dalamnya. Nah, di dalamnya ini ada dua parameter, first name dan last name. Sama saja dengan yang tadi sebenarnya dari situ, tetapi di sini pembagiannya menggunakan variabelnya. Variabelnya itu diisilah Dea Gobles dan Fikri Gobles. Selanjutnya yang keenam, pembuatan function dengan keyword new. Nah, dengan new ini adalah const full name new function. Kan ada first name, last name, lalu console
log first name dan last name-nya. Lalu dipanggillah ini full name-nya, yaitu Dea dan Afrizal. Lalu di sini juga ada bisa juga digunakan untuk penghitungan seperti perkalian, penambahan. Di sini kan X seperti XY. Nah, return X ditambah Y, bisa juga X dikurang Y atau X dibagi Y atau X dikali, seperti itu yang bisa menghasilkan. Jadi di sini kan X ditambah Y, jadi 1 ditambah 2 jadinya 3. Selanjutnya yang ketujuh itu pembuatan arrow function. Nah, yang cara ketiga itu dengan arrow function ini adalah konsum 3 X dan Y, konsol X ditambah Y. Sama saja, yaitu dengan X-nya kan 3, Y-nya 3. 3 ditambah 3 jadinya 6. Jadi pembuatan function itu dalam JavaScript itu ada 3, itu dengan keyword function, dengan standard function, dan arrow function. Selanjutnya ada juga hoisting di dalam JavaScript. Hoisting adalah di mana variabelnya dapat tereksekusi sebelum dideklar atau dideklarasikan atau diketik variabelnya. Hoisting merujuk pada perilaku bawaan bahasa yang digunakan untuk memindahkan deklarasi fungsi, variabel, dan kelas ke bagian atas cakupannya. Semuanya sebelum kode dieksekusi. Contoh hoisting sendiri yaitu di sini kan adalah console.log data. Jadi dia itu harus dia bingung. Di sini kan undefined, dia bingung data itu apa isinya. Jadi harus var data terlebih dahulu, baru dipanggil datanya, maka ia akan muncul angka 1 di sini. Kalau ini kan konsolnya dulu, makanya dia undefined. Tetapi sedangkan kalau menggunakan console log itu justru dia bukan undefined, justru dia menjadi error. Selanjutnya yang ketiga adalah belajar dasar pemrograman JavaScript looping. Nah, loop adalah alat pemrograman yang digunakan untuk mengulang serangkaian instruksi, iterate atau istilah umum yang berarti mengulang dalam konteks loop. Loop akan terus berulang hingga kondisi tertentu, yang umumnya dikenal sebagai kondisi penghentian jika terpenuhi. Loop itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada menjadi 3. Yang pertama itu ada for, yang kedua ada while, dan yang ketiga ada do while. Langsung saja yang pertama itu for. Nah, di for ini terdapat 3 statement, yaitu inisialisasi, yang pertama, yang kedua ada kondisi, dan yang ketiga ada efek. Contohnya di sini ada for let variable let z sama dengan 5. Jika Z besar dari 1, maka dia turun. 5 dikurang 1 jadinya 4. 3, 2, 1. Jadi dia kan misalnya setelah 1 kan kosong. Kosong apakah lebih besar dari 1? Tentu tidak. Makanya ia berhenti. Lalu yang di sini itu yang plusnya. Z sama dengan 1, Z kecil sama dengan 5. Betul, 1 kecil dari 5, ditambah 1 jadinya 2, diulang lagi, tambah 1 jadinya 3, diulang lagi, tambah 1 jadinya 4, dan sampai ke 5. Nah, yang sampai ke 6, ia tentu sudah besar dari 5, makanya ia berhenti, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada while, yang di sini ada kondisinya itu X sama dengan 1, jika X kecil dari 10, maka X di modulus 2 tidak sama dengan kosong. Console log data X ke. Jadi ia hanya memunculkan yang hasilnya itu bukan kosong. Jadi bukan 0. Jadi yang ditampilkan itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Dari angka 1 sampai 10 itu yang dimunculkan itu adalah yang tidak hasil baginya itu tidak kosong. Itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu do while. Nah, di do while ini let Y sama dengan 1. Jika Y dibagi 2 tidak kosong tidak 0 hasilnya, maka ditambah lagi 1.
Jadi Y plus plus while Y kecil sama dengan 10. Jadi dari angka 1 sampai 10 yang hasil baginya itu tidak kosong. Jadi yang dimunculkan itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya perbedaan yang signifikan sendiri antara for, while, do while. Kalau for mungkin seperti yang sudah saya jelaskan tadi, for yang ini. Nah, sedangkan yang paling signifikan itu adalah perbedaan while dan do while. Kalau di while itu dia sama sekali tidak menjalankan prosesnya itu. Kenapa? Karena ia mengecek terlebih dahulu apakah X itu lebih kecil dari 5? Tentu tidak. 10 itu kecil dari 5? Tentu tidak. Karena 10 itu lebih besar dari 5. Makanya di sini variabel X itu tidak muncul sama sekali. Sedangkan kalau di 2 itu ia memunculkan sebanyak 1 kali terlebih dahulu data Y ini. Jadi dia melakukan eksekusi dulu 1 kali. Setelah ia cek ternyata 10 ini lebih besar dari 5, maka ia langsung berhenti. Selanjutnya yang keempat itu belajar dasar pemrograman JavaScript looping part 2. Nah, for itu dibedakan menjadi 3. Ada for of, for in, dan for each. Dan yang terakhir ada map. Nah, langsung saja yang for of. Nah, for of ini di sini kan ada array nih, array variabel pacar saya. Datanya itu ada panjang datanya ada 5. Itu ada nama-nama ini yang dimana di for of kan for let pacar of pacar saya console log pacar. Jadi yang ditampilkan itu hanyalah value-nya, isi datanya. Seperti yang dihasilkan ini, hanya isi datanya saja. Tetapi kalau misalnya cuman tidak ada for, tidak ada perulangan di dalamnya, cuman langsung console log saja memanggil isi data yang di sini, itu hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau cuma mau isi datanya saja, maka menggunakan perulangan for of. Selanjutnya yang kedua itu for in. Nah, for in ini untuk menampilkan indeks dari masing-masing value-nya. Kan di sini itu ada 5 panjang datanya. Sedangkan P itu dimulai dari kosong. Jadi ada ini kosong, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada for each. Nah, for each ini adalah gabungan dari for of dan for in tadi. Kan di sini ada value-nya itu ada Agnes dan nama-nama ini. Nah, lalu untuk indeksnya itu di samping sini. Jadi ada yang memanggil kedua-duanya, penggabungan dari for of dan for in. Yang memanggil namanya dan indeksnya sekaligus. Jadi keduanya ditampilkan. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan map. Di sini dapat dilihat penggunaannya itu dengan memanggil variabel pacar saya, map pacar indeks dengan menampilkan console log pacar indeks ditambah 1. Jadi dia itu memanggil value-nya ini bersama dengan indeksnya yang dirubah menjadi dimulai dari angka 1 sampai 5. Di sini kan ada 5 data. Berbeda dengan yang tadi itu, yang for in ini kan indeksnya yang ditampilkan. Sedangkan ini supaya tidak indeksnya saja, ingin dimulai dari angka 1, kan biasanya dimulai dari angka 1, jadi ditambah plus 1 di sini. Selanjutnya yaitu belajar dasar pemrograman JavaScript atau asinkronus. Asinkronus adalah gabungan dari teknologi pengembangan aplikasi web yang membuat aplikasi web menjadi lebih responsif terhadap interaksi pengguna. Asinkronus artinya berjalan secara paralel. Nah, contoh asinkronus itu di sini dapat dilihat ada 3 buah function 1, 2, dan 3. Nah, di sini nih ada asinkronusnya, ada function 2 mau dieksekusi. Jadi, di sini itu kan pertama function 1. Function 1 ini muncul, lalu muncul function 2 mau dieksekusi. Baru ini kan nggak ada diberi asinkronus, lalu 3 muncul. Nah, setelah beberapa 3000 milidetik baru muncul 2-nya.
Jadi 1 menunggu dulu, 3 lalu function yang kedua. Selanjutnya itu di sini dibuat ada sebuah function untuk login yang dimana ada variabel token, yang dimana tokennya ini adalah random dari angka-angka yang ada di sini. Nah, function login ini terdiri dari username dan mengembalikan username dan token, yang dimana loginnya itu adalah dengan nama Dea Afrizal. Lalu, nah untuk jika ada tokennya, baru muncul username Dea Afrizalnya. Nah, di sini juga ada penambahan function get user, yang dimana jika ada token maka akan mengembalikan return ini dengan API key yaitu xkey123. Jadi ia login, ada nama usernya, lalu ia mendapatkan token secara random. Setelah mendapatkan token, lalu ia mendapatkan API key-nya. Selanjutnya itu setelah ia mendapatkan API key-nya, di sini juga dibuat function baru yaitu function get picture. Jadi setelah ia mendapatkan API key, if API key, maka ia akan mengembalikan return picture, akan mendapatkan gambar. Jadi semua itu menggunakan proses. Di sini itu kan dia pertama login, habis itu usernya, lalu mendapatkan token. Setelah dapat token, lalu ia mendapatkan API key, lalu setelah mendapatkan API key, lalu ia mendapatkan picture-nya. Selanjutnya itu di sini ada yang namanya callback. Jadi kan di dalam function login ini dibuat console log processing memvalidasi data. Jadi untuk memunculkan login dari Dea Afrizal ini diberikan getting data hore. Nah, untuk memunculkannya itu diperlukan yang namanya callback untuk memanggil function yang sudah dibuat untuk login ini. Lalu setelah itu barulah muncul isi dari login sendiri. Di sini juga ada di login itu untuk memunculkan tokennya, token yang sudah ada itu yang random tadi, itu adalah dengan memasukkan respons dari si function login ini. Selanjutnya itu adalah di sini ada function get user, yang dimana jika di sini kan ada console.log user adalah user. Nah, jadi dia itu supaya mau dia itu yang benar itu di sini kan ada undefined, user adalah undefined. Jadi si Dea Afrizalnya ini nggak terbaca. Jadi caranya itu adalah dengan yang di sini console.log token dimasukkan ke dalam function login tadi. Jadi baru muncul memvalidasi data, lalu tokennya itu muncul secara random. Selanjutnya itu ada yang namanya dimasukkan API key tadi ke dalam login ini. Nah, di sini kan API key-nya itu undefined. Jadi caranya itu seperti yang di sini, yaitu console log response agar API key-nya muncul, yang dimana di get user itu ditambahkan processing API key now. Jadi dia memproses terlebih dahulu API key-nya, baru dimunculkannya API key-nya selama 500 milidetik. Yang di sini juga digabungkan dari yang get user tadi, yaitu processing token user terlebih dahulu, lalu processing API key now, baru dimunculkan API key-nya.
Selanjutnya di sini itu penambahan yang picture tadi. Nah, picture tadi kan uh, belum masuk nih. Jadi dimasukinlah console.log picture-nya. Jadi setelah ia mendapatkan token API key baru ia mendapatkan uh, picture-nya. Lalu di sini itu kan uh, kalau ini kan menggunakan belum ditambahkan. Kalau ini kan sudah. Jadi di console log pick undefined. Sedangkan dia itu uh, caranya itu adalah dengan yang ini ditambahkan terlebih dahulu parameternya itu ditambahkan parameternya yaitu processing picture now yang ini proses picture-nya lalu dipanggil di login ini tadi baru muncul uh, processing picture now lalu picture-nya. Selanjutnya itu di sini ada sudah semuanya sudah dibuat prosesnya. Lalu ada yang namanya contoh penggunaan promise pada asinkronus. Caranya itu adalah pembuatan promise-nya itu contohnya di username ini dulu. Username lalu di username ini kan belum muncul nih. Dia pending terlebih dahulu. Nah, jadi itu ditambahkan di bagian cons user ini agar dia muncul processing token user now. Jadi dia itu baru ada responsnya di sini lalu muncullah si tokennya tadi. Jadi kalau dia udah login baru dia dapatkan tokennya. Lalu contoh penggunaan promise pada asynchronous itu ini yang di user, ini yang di token. Nah, ini kan udah dapat nih. Tapi kalau yang di processing picture, lalu di sini dibuat picture juga. Lalu dia muncul processing token user now, processing API key now, lalu API key-nya, lalu memunculkan API key-nya. Nah, jadi dia itu kalau misalnya ada yang salah, dia tidak akan muncul. Contohnya itu wrong data ini. Wrong data itu artinya datanya itu tidak sesuai. Contohnya ini login nih. Login terus ternyata namanya itu kan tadi Dea Afrizal ini. Loginnya menggunakan Dea Afrizal ini. Nah, tetapi kan di sini dirubah makanya dia sorry wrong data. Lalu contoh penggunaan assign await pada asynchronous. Yang di sini itu kan ada ini udah bener nih penggunaannya ini async function user display. Jangan ada 3 tadi, ada token, ada API key sama picture. Dipanggil lah login itu menggunakan The Afrizal. Setelah dia login dia mendapatkan token secara random lalu API key-nya untuk mendapatkan picture. Nah, di sini sudah tampil nih proses token user, API key, picture. Nah, tokennya itu segini, API key-nya segini dan menghasilkan gambar. Selanjutnya begitu juga dengan yang di sini kita bisa menggunakan try catch untuk mengetahui jika terjadi error. Nah, selanjutnya itu adalah jika misalnya ada yang salah. Jadi dia itu nih sorry no token cannot access. Jadi tokennya nggak bisa diakses. Atau misalnya sorry no token access ini kan. Misalnya tokennya nggak ada. Atau misalnya yang di sini API key-nya salah. No API key cannot access. API key-nya nggak bisa diakses. Jadi di sini ini kan ada
tiga buah variabel konstanta, yaitu token, API key, picture. Jadi setelah ia login, lalu ia mendapatkan token yang secara random. Setelah mendapatkan token secara random itu, lalu ia mendapatkan API key. Setelah API key-nya dapat, lalu ia mendapatkan picture-nya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan 3 ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.